warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Handayani dari program studi S1 Farmasi dengan NIM 2048201105. Di sini saya ingin mempresentasikan yang berjudul Elmulgel. Di sini adalah daftar isi yang akan saya jelaskan, yaitu definisi, yang kedua komposisi, yang ketiga cara pembuatan, yang keempat evaluasi, yang kelima contoh formulasi, yang keenam cara pembuaran, yang ketujuh evaluasi formulasi. Definisi emulsi adalah bentuk sedia dengan rute topikal ketika gel dan emulsi digunakan sebagai kombinasi. Keberadaan cleaning agent pada fase akhir mengubah emulsi klasik menjadi sediaan emulgel. Evaluasi minyak dengan air digunakan untuk menghantarkan obat lipofilik, sementara obat hidrofilik transkapsulasi dalam emulsi tipe air dalam minyak. Ini adalah yang kedua adalah komposisi emulgel. Basis emulgel begitu terjadi dari minyak VOC dan zaitun. Yang kedua surfaktan twin 80, Cropron Reha 40. Yang ketiga cleaning agent Viscolam MAC10 dan Carbopal 940. Yang keempat adalah humectan propyl glycol. Yang kelima gliserin. Yang keenam metilparaben. Yang ketujuh propylparaben dan air sulin. Yang terakhir adalah kontraksi ekstrak yang digunakan pada formulasi F1 dan F8 adalah 2,5%. Ini adalah cara pembuatan emulgel, dan ini juga adalah alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan pembuatan emulgel, yaitu alatnya Belanjana Pradana, Retafor, penangas, air, desiktor, timbangan algenetik, spatula, sendok trompet, corong, penetes, buret, mikropipet, pembakar busen, gelas arloji, labu ukur, vial, piring, kertas, tabung, kerucut, tabung reaksi, cawan, Petri, lab, pelingkar, autoklav, aliran lamir, freezer, inkubator, oven, mikrosphere, metrop, stapler, gelas kimia, batang pengandung magnet, tujuan dan pH meter. Ini adalah bahannya, yaitu Aquades, Carbopal 940, Keramis Reha 40, gliserin, metilparaben, minyak VOC, propyl glycol, propylparaben, TA, Tiwitin 80, propyl glycine, ACN, media, TSA dengan Viscolam MAC10. Ini adalah cara-cara pembuatannya, yaitu pertama, tambahkan surfaktan Kramot Reha 40 dan Twin 80. Yang kedua, ke dalam fase minyak VOC dan aduk hingga homogen. Yang ketiga, tambahkan air sulin secara perlahan dan aduk sampai terbentuk dasar emulsi. Yang keempat, Carbopal dikembangkan secara bertahap dengan air dengan pengadukan lambat sampai terbentuk massa gel. Yang kelima, tambahkan TA dengan gliserin dan digiling hingga homogen. Metilparaben dan propylparaben larut menjadi propyl glycol. Yang keenam, campurkan tersebut kemudian ditambahkan ke dasar gel dan digiling sampai homogen. Yang ketujuh, tambahkan Viscolam MAC10 dengan air sulin dan aduk hingga homogen TA, kemudian ditambahkan tetes demi tetes sampai terbentuk massa gel. Yang kedelapan, tambahkan gliserin dan aduk hingga homogen. 9. Metilparaben dan poliparaben dilarutkan dalam propyl glycol dan campuran ditambahkan ke basis gel dan dihancurkan sampai formulasi homogen. Yang ke-10, basis emulgel dan basis gel dicampurkan lalu digiling hingga terbentuk emulsi. Ini adalah evaluasi emulgel. Evaluasi sediaan substrat yang terbentuk diamati secara visual dengan mengamati warna substrat guna pH meter untuk
ukur pH basah, kemudian uji viskositas, keberagaman viskositas dan dispersi mistraks, kemudian dicampur dengan ekstrak metanol daun merah yang telah diuji sebelumnya, dan formulasi krim disentrifusi pada 3,8 rpm dalam 5 jam sebelum diamati perubahan fisik, dan yang dilakukan uji matris dan sentrifugasi untuk mengevaluasi formulasi dengan atau tanpa pemisahan. Ini adalah contoh-contoh formulasi, yaitu ada komposisinya: ekstrak, minyak VOC, minyak zaitun, karbopal 940, pistalamen MAC10, twin 80, kropoher reha 40, TA, gliserin. Ini adalah propil glikol. Selanjutnya metilparaben, propilparaben, aqueous. Dan ini cara pembuatan formula. Fase minyak VOC ditambahkan dengan surfaktan krameproha reha 40 dan twin 80, kemudian diaduk hingga homogen. Ditambahkan aqueous perlahan dan diaduk hingga terbentuk basis L-Mugel. Karbopal dikembangkan dengan air sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan sampai terbentuk massa gel. Ditambahkan TA dan gliserin, digerus hingga homogen. Dilarutkan metil paraben dan propilparaben ke dalam propil glikol, kemudian ditambahkan campuran, ditambahkan pada basis gel dan digerus hingga homogen. Yang terakhir adalah viskolem MAC10, ditambahkan dengan aqueous lalu diaduk hingga homogen, kemudian dicampur hingga homogen. Dilarutkan metilparaben dan propilparaben ke dalam propil glikol, kemudian dicampurkan, ditambahkan pada basis gel dan digerus hingga sedian homogen. Dicampurkan basis L-Mugel dan basis gel lalu digerus hingga terbentuk L-Mugel. Dilarutkan ekstrak daun bidara merah dan propil glikol, kemudian ditambahkan ke dalam basis L-Mugel dan digerus hingga homogen. Ini adalah evaluasi formula. Hasil pengamatan organoleptik, pH, viskositas, dan daya sabar sediaan. Ini adalah evaluasi baunya, khas, dan homogenitasnya, V, warna HK, dan fisik basisnya K, dan fisik basis plus ekstraknya AKT. pH basisnya 5,85, basis plus ekstraknya 5,39, dan viskositas basahnya 5,36. Viskositas basah plus ekstrak itu adalah 1,5, ada juga 0,24, dan juga ada 3,66, dan ada juga 2,39, dan ada juga 3,64, 4,0, 3,25, 3,25 juga. Daya sabarnya basis plus ekstraknya 6,5, 8,5, 6,66, 6,6, 6,7, 5,6, 5,1, 5,2, 5,0. Tangannya adalah F adalah homogen, HK adalah hijau kecoklatan, K-nya kental, AKT agak kental, C cair. Berdasarkan evaluasi sediaan L-Mugel secara kimia dan fisika, terpilih 4 formula terbaik, yaitu F5 viskolem MAC 0,m VCO dan twin 80. Yang kedua, V6 viskolem MAC 10,m zaitun dan twin 80. 3. F7 viskolem MAC 10,m VCO dan kromopreha reha 40. 4. F8 viskolem MAC 10,m zaitun dan kromopreha reha 40. Ini adalah daftar pustaka yang saya cari di jurnal, yaitu Ilmu Farmasi Indonesia. Yang kedua, formulasi sediaan L-Mugel dan bidada merah.
Terima kasih, itulah presentasi yang saya sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.